dimulakan Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab, tepatnya pada tanggal berapa? Sebentar itu 27 Mei. Rajab sekarang berapa? 28. Ya kalau memperingati itu ya kapan aja bisa. Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sangat besar dan luar biasa. Kemudian setelah perjalanan ini datang darat, beliau langsung naik Mi'raj. Namanya Mi'raj itu dari kata-kata aroja, tapi artinya naik. Mi'raj itu adalah naik. Naik dari Palestina itu di Masjidil Aqsa itu naik lewat tangga gaib. Tidak ada tangganya gaib, tapi ada tangganya. Kata ulama-ulama sirah memang ada tangganya, tetapi tangganya tangga yang gaib, tangga gaib. Itu naik tangga sampai diatur oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai langit pertama, ketemu Nabi. Ya, Nabi pertama siapa yang dijumpai itu? Nabi Adam. Ya. Ada dialog, ada salam, ada salam, ada dialog, ada omong-omong, terus pindah naik ke langit kedua Nabi Idris, pindah lagi naik ketiga, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7. Setelah naik langit ketujuh, dari langit ketujuh ini masih naik lagi. Padahal perjalanan antara bumi dengan langit, dan langit pertama dan langit kedua, kedua dan ketiga dan seterusnya ini, setiap jarak antara satu dengan lain itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Umurnya kamu berapa? Belum ada 20 tahun. Rasanya sudah lama. Nah, kalau 500 tahun, mbahmu saja sudah belum ada. 500 tahun itu mbahmu saja belum ada. 500 kita dengan Nabi itu, dengan Nabi kita ini baru 1400 Hijriah. Jadi kalau 500 itu dari sekarang sampai siapa? Jadi kita Nabi itu 1500 tahun. Ayo. Kurang lebih sampai zamannya Nabi Isa. Itu lamanya. Itu baru bisa sampai ke langit ketujuh. Dari sekarang ini mundur sampai zaman Nabi Isa atau Nabi Isa sampai sekarang. Nah, kurang lebih begitu. Itu lamanya. Padahal setelah sampai ke langit ketujuh ini belum selesai. Itu masih naik lagi. Masih naik lagi. Di langit ketujuh ini ketemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi naik langit yang paling terakhir itu beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa di langit ke-6. Ke-7 Nabi Ibrahim. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, yang sampai malaikat Jibril saja tidak mampu untuk mengantar. Kata beliau, saya hanya bisa mengantar sampai di sini saja. Kenapa nggak ikut? Kalau saya ikut naik dengan jenengan, saya terbakar oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nurnya wis ra kuat. Jadi yang hanya Nabi sendirian sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diperintahkan sholat 50 waktu. Kemudian turun lagi sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ada dialog, suruh naik lagi. Suruh nawar. Jadi 45. Turun lagi, turun naik itu 9 kali. Dari Sidratul Muntaha turun lewat langit ke-7, langit ke-6. Itu berapa lama kira-kira? Sampai 9 kali turun, kemudian sampai turun ke bawah. Itu hanya dikisahkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, hanya dalam waktu 1 malam. Pesawat secepat apa yang bisa itu? Tidak ada. Tapi kalau Allah berkehendak bisa. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah. Lailan, hanya dalam waktu malam. Belum sampai subuh Nabi sudah pulang lagi. Sehingga ketika peristiwa Isra Mi'raj ini diceritakan kepada orang-orang yang di Quraisy kafir, Quraisy Mekah, mereka satu pun tidak ada yang percaya, bahkan mengejek. Bahkan orang-orang yang beriman pun janggal. Nabi kemarin masih bersama dengan kita, tadi malam oleh beliau Kanjeng Nabi saya percaya.
Tapi Abu Bakar itu, kalaupun berita itu janggal, tapi kalau yang memberitakan adalah Rasulullah, maka beliau langsung percaya. Maka beliau namanya apa? Abu Bakar As-Siddiq, karena tidak pernah janggal di dalam pikiran, sedikit pun nggak ada eskal. Kalau itu berita datang dari Rasulullah, langsung percaya. Di saat orang semuanya masih janggal, itu beliau percaya. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga sahabat-sahabat semuanya percaya dengan peristiwa itu. Nah, itu hanya dalam waktu satu malam. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu satu peristiwa yang tidak pernah dialami kecuali hanya beliau, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa agung, dan itu dialami oleh beliau ketika beliau masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Tapi itu di ujung-ujung tahun ke-13 dari kenabian. Jadi setelah Nabi itu perjalanan hijrah ke Taif, dan di Taif itu seperti jangan dengar kisah-kisah taklim Fadil Amal, kita dengar baca bagaimana peristiwanya sampai berdarah-darah, dicaci maki, diolok-olok, dilempari batu sampai seperti itu keadaannya, sampai kakinya, sendalnya pun lengket dengan darahnya. Sampai beliau itu, sampai orang kafir yang musuh bebuyutan kepada Nabi saja nih nggak tega, sampai iba kepada beliau. Ya, siapa itu? Ya anaknya Robi'ah. Anaknya Robi'ah itu, dua anaknya Robi'ah ini musuhnya Rasulullah. Kalau di Mekah sangat mengusir terus. Tapi ketika melihat keadaan Nabi kondisinya seperti yang menyayat hati itu, maka beliau itu nangis. Ya itu. Akhirnya nyuruh sama hamba sayanya, suruh ngasih hadiah anggur. Itu yang ngasih hadiah anggur kepada Rasul itu yang musuhnya Nabi. Saking nggak teganya. Malaikat Jibril sampai saya nggak tegel. Malaikat Jibril saya sampai marah. Bahkan malaikat-malaikat semua ini heboh bilang itu sampai wah nggak karu-karuan. Melihat kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala dihinakan sedemikian rupa, disakiti, seperti itu, mereka itu bagaimana ini? Heboh pengen bantu semua. Akhirnya malaikat Jibril yang pertama datang jumpai Rasulullah menawarkan itu, andai kata engkau ingin dua gunung, ya, yang menghimpit, yang mengelilingi kota Taif ini, kalau engkau ingin akan saya benturkan sehingga akan menindih semua orang-orang yang Taif mati semuanya. Tapi yukhrija min aslabihi man ya'budullah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi aku berharap dari keturunan orang Taif yang sekarang memusuhi aku, akan lahir orang-orang yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dari peristiwa Isra Mi'raj, dari kisah perjalanan Taif itu, beliau dikasih kehormatan, diangkat oleh Allah Ta'ala, dibawa ke Isra Mi'raj itu. Nah, di dalam kisah Isra Mi'raj itu, di dalam kitab Isra wal Mi'raj karangan Syekh At-Targhiri Madzhab Maliki, itu diceritakan ketika beliau ini berjalan Isra Mi'raj. Isra ini berarti perjalanan darat. Perjalanan darat, tapi Nabi itu ditampakkan kejadian-kejadian yang aneh dalam alam gaib. Beliau ketemu sama setan, sama jin ifrit, ketemu sama kejadian-kejadian macam-macam, ketemu dengan dunia yang diserupakan seperti seorang wanita yang bersolek, wanita tua yang bersolek. Wanita tua tapi berdandan sebenarnya rupa, pakai lipstik, pakai bedak yang tebal, pakai baju yang mahal, sandal jinjit, pakai kerudung yang begitu, sehingga menawan dan menarik dari belakang. Tapi begitu berpaling, kelihatan aslinya sudah tua renta. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mereka siapa? Itu adalah dunia. Jadi dunia itu adalah menipu. Dipandang dari jauh sepertinya cantik dan menawan, ternyata kalau didekati sudah tua renta, neneknya sampean. Nah, sudah tua sekali. Makanya orang yang sedang sibuk mencari dunia, mengejar dunia, siang, pagi sampai petang, bahkan petang sampai petang lagi, itu mereka sibuk kesana kemari kerja. Ini hakikatnya kalau yang dicari adalah dunia, ya hakikatnya tertipu. Bukan mereka mendapatkan kejayaan, tapi hakikatnya tertipu. Kata Imam Ghazali, dunia itu susahnya tidak sesuai dengan senangnya, senangnya tidak seimbang dengan susahnya.
berangkat pagi petang masih dingin, ya kan? Perjalanannya juga diterpa dengan angin dan hujan dan sebagainya. Nanti sampai tempat kerja ya kerja sampai letih berkeringat dan kapalan tangannya itu, ya kan? Terus pulang sore juga sudah petang dengan ada hujan dan kepanasan dan sebagainya. Setelah pulang sampai rumah, hasilnya dimakan sehari habis. Rasanya dari lidah, ujung lidah sampai tenggorokan selesai, wassalam. Jadi susahnya itu pontang-panting, sudah ninggalkan istri, ninggalkan anak, ninggalkan keluarga. Repotnya minta ampun. Dan itu nanti di tempat kerjaan masih ada saingannya. Masih kadang-kadang itu masih bertengkar dan bagaimana. Pikirannya nggak enak, kadang-kadang sudah meninggalkan sholat. Hasilnya dinikmati sebentar sudah habis. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan ketemu kejadian yang aneh-aneh. Ini kisah Isra Mi'raj sudah berkali-kali diceritakan. Ketemu ada orang yang lidahnya digunting-gunting. Setelah itu nanti kembali lagi digunting lagi. Setelah itu kembali lagi digunting lagi. Ditanya siapa itu, ya mereka Jibril. Dia adalah orang yang lidahnya ini sering membicarakan keburukan orang lain. Ada orang yang memakan batu dari api sampai perutnya itu besar, tapi makan lagi, sudah tahu batu tapi dimakan. Padahal itu panas dan nggak enak, namanya juga batu. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang memakan riba. Jadi riba itu ya riba. Riba itu ya bunga itu. Riba itu bunga. Baik bunga yang lewat dari bank, kemudian ada bunganya, itu namanya riba. Atau mungkin bank-bank tidil, bank-bank yang keliling di kampung itu nawarkan pinjaman, tapi nanti kalau mengembalikan bersama dengan anaknya. Ini uang perempuan, minjam 1.000, Nabi mengembalikan 1.100. Lah itu 1.000-nya utang biasa, 100-nya namanya riba. Nah itu kalau riba sampai masuk dalam perutnya, nanti di akhirat akan makan batu. Nah itu perumpamaan. Kemudian Nabi juga dijumpakan kepada orang yang memukul kepalanya sampai hancur. Setelah kepalanya hancur, utuh lagi, dipukul lagi, hancur lagi, dipukul lagi, hancur lagi, utuh lagi, pukul lagi. Kepalanya sendiri pakai batu dibentuk sampai pecah. Kepalanya sendiri, bukan kepalanya orang. Dipukul sendiri sampai pecah, utuh lagi, pecah lagi. Siapa itu, ya mereka Jibril? Itu orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Penting, sholat itu penting di dalam Islam. Seperti kepala. Orang meninggalkan sholat berarti seperti orang yang tidak punya kepala. Orang tidak punya kepala itu namanya hantu. Jadi kalau sampai lihat orang yang kaya raya, orangnya ganteng, tapi nggak sholat, hakikatnya itu adalah hantu yang sedang bergentayangan. Jadi kamu tidak usah takut orang tidak punya kepala. Oh, tapi jangan ngomong, ya kan? Wah itu hantu, jangan ngomong. Cuma hakikatnya itu tidak punya kepala, hakikatnya. Kenapa sholat diibaratkan seperti kepala? Karena begini, manusia itu yang dipandang oleh orang lain itu sebenarnya kepala. Sama kalau ketemu orang itu yang ditatap awalnya itu kakinya atau kepalanya? Kepala. Seorang laki-laki kalau melamar seorang wanita yang dipercayakan yang dilihat apanya? Mesti mukanya, masuk sekakinya. Penting saya kaki lah. Kepala mau seperti apa gak urusan, yang penting kaki. Ya mungkin ranalar itu namanya. Kalau orang normal mesti yang dilihat kepalanya. Kalau kepalanya sudah bagus, biarpun kakinya gudigen, tetap diterima. Tapi biarpun kakinya mulus, tapi kalau kepalanya, mukanya tidak makbul, ya tidak bisa diterima. Begitu gambaran, itu gambaran. Orang itu pandangan tetap kepalanya, mukanya. Kalau mukanya cakep, mukanya bagus, ya orang senang. Maka nanti di akhirat yang diperiksa pertama kali oleh Allah Ta'ala, ya sholatnya. Kalau sholatnya bagus, oke, semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sholatnya masalah,
bermasalah. Dan minimal yang paling bagus itu minimal, andai kata kita sholat sunnah belum bisa baik, minimal sholat 5 waktunya harus bagus. Datang awal, ya kan? Soft awal, berebut di depan, nah, yang rapi, yang khusyuk, yang tenang, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bermain-main, jawil-jawil. Ini kata santri, kalau sholat itu sudah mau takbir kok masih kadang dorong mendorong. Nah, belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau sedang bercanda ria dengan sahabat-sahabatnya, kalau sudah dengar panggilan adzan, sepertinya beliau tidak kenal lagi dengan sahabat-sahabat yang lain.